Nur duduk di depan naga malapetaka dan merasa kalau dia tidak bisa menjadi pahlawan. Lin berlari dan memanggil gurunya itu dengan wajah yang bahagia. Lalu ketika Nur melihat Rolo, dia salah paham lagi dan berpikir kalau naga malapetaka itu berhenti bertarung karena kekuatan Rolo. Tentu saja Rolo tidak paham maksud Nur ini. Lalu Rolo mengatakan jika bukan dia yang membuat naga itu berhenti. Seketika Nur malah mengingat perkataan Rolo yang memberitahunya jika banyak orang yang takut dengan kekuatannya itu. Jadinya Nur malah mengira Rolo hanya tidak mau kekuatannya diketahui orang lain saja. Setelah itu Nur meminta tolong Rolo untuk mengirim naga itu ke tempat asalnya. Tetapi Ines sempat menolak. Sebenarnya Nur juga paham kalau sebaiknya naga itu lebih baik dibunuh di sini saja. Tetapi Nur masih berharap untuk membiarkan naga itu hidup. Nur meminta Lin untuk mempertimbangkan pendapatnya ini. Tapi sepertinya Lin tidak perlu berpikir lama, karena dia yakin kalau perkataan gurunya itu adalah hal yang benar. Jadinya Lin meminta Rolo untuk berbicara dengan naga itu. Rolo sedikit kurang yakin. Tapi Nur masih salah paham dan berkata pada Rolo jika Lin dan Ines tidak akan takut pada kekuatan Rolo. Sebenarnya Rolo masih bingung. Lalu dia mencoba berbicara dengan naga malapetaka itu. Seketika situasi langsung sunyi. Rolo lalu memberitahukan perkataan naga itu. Naga malapetaka itu mengatakan jika dia akan mengikuti apapun perintah tuannya. Tapi di sini Nur malah semakin salah paham dan menganggap kalau tuan yang dimaksud naga itu adalah Rolo. Tetapi Lin dan Ines juga tahu kalau maksud naga itu sebenarnya adalah Nur. Dan mereka masih tidak bisa mempercayai kalau naga akan menunjuk manusia sebagai tuannya. Lalu Nur meminta Rolo untuk bilang pada naga itu agar dia kembali ke rumahnya dan tidak membahayakan manusia lagi. Akhirnya naga itu berdiri dan mengepakkan sayapnya untuk mengikuti perintah Nur. Naga itu terbang menjauh. Tetapi seketika naga itu malah ditembak serangan sihir dan menjatuhkannya. Ternyata itu adalah ulah Kaisar Deridas. Dia melihat naga itu hanyalah sebagai pion untuk menjalankan rencananya. Lalu dia melihat ibu kota kerajaan Glace yang tidak hancur total. Dia berpikir kalau naga itu pergi sendiri dan bukan diusir oleh seseorang. Kaisar Deridas meminta bawahannya untuk menyiapkan pasukan penyerangan. Ternyata pasukan yang dia pimpin sudah menyiapkan banyak senjata sihir. Lalu dia sedikit mengingat rencana yang dia buat itu untuk menghancurkan kerajaan Glace. Pasukan mereka sudah diberi perlengkapan sihir yang lengkap. Tetapi yang paling kuat di antara semuanya adalah senjata tembakan Bryunak. Saat itu salah seorang pasukan yang bernama Randeus meminta rajanya itu untuk memikirkannya sekali lagi. Tetapi kaisar ini tidak menerima pendapat itu dan malah menginjak wajah Randeus. Dia sangat percaya diri kalau pasukan yang dilengkapi dengan senjata sihir itu adalah yang terkuat di dunia. Kaisar ini ingin menunjukkan kekuatan itu pada seluruh dunia. Lalu Nur melihat naga yang tertembak tadi dan ingin memastikan apakah naga itu masih hidup. Seketika Lin memanggil Nur dan menunjuk pasukan Deridas yang sudah bersiap menyerang. Ternyata Deridas sudah sadar dengan kehadiran Nur ini. Tetapi yang menarik perhatian Kaisar hanyalah Ines yang dianggap sebagai salah satu legenda dunia. Kaisar Deridas minta pasukannya untuk menembakkan senjata Bryunak. Senjata itu diarahkan ke tempat Ines dan senjata itu menembakkan sihir ke arah gunung itu. Disinilah Nur langsung bertindak. Nur langsung menangkis tembakan sihir itu dengan skill parinya. Tetapi Deridas yang melihat kejadian itu malah berpikir kalau terjadi kesalahan saat menembakkan senjata tadi. Nur masih belum paham dengan situasi yang dia lihat sekarang ini. Sampai akhirnya Lin mengatakan pada gurunya itu jika Deridas sedang bersiap untuk menghancurkan kerajaan Glace. Ines sadar jika sekarang mereka harus segera mundur karena jumlah pasukan itu terlalu banyak untuk dilawan. Nur berkata jika situasi seperti ini tidak perlu ditanya lagi. Dia berpikir untuk segera kabur dari sana. Tetapi Lin malah salah paham lagi dan berkata kalau dia paham maksud gurunya itu. Seketika serangan Deridas datang lagi. Ines menggunakan perisai sucinya untuk menahan serangan itu.
Nur berpikir untuk menarik perhatian musuh dan mengulur waktu sampai pasukan kerajaan datang. Nur sedikit percaya diri jika itu masalah melarikan diri, karena dari kecil dia sudah kejar-kejaran dengan lebah. Nur sebenarnya berniat untuk lari sana-sini dan mengecoh pasukan Daridas, tetapi Lin malah menyiapkan sihir angin pelontar seperti biasa. Nur semakin panik karena dia belum siap dengan dorongan sihir itu. Dia langsung menggunakan peningkatan fisik dan Nur seketika melesat terjun ke medan perang. Lalu dia menangkis semua yang ada di depannya. Karena Nur sendiri tidak bisa berhenti, jadi dia terus menangkis dengan kecepatan tinggi itu. Nur melesat sambil menangkis semua senjata dan perisai para pasukan Daridas ke atas langit. Kaisar Daridas hanya bisa diam melihat pedang dan perisai pasukannya terlempar ke udara. Hasilnya para pasukan yang tidak memiliki perisai hanya bisa diam melihat pedang dan perisainya jatuh di atas mereka semua. Nur sekali lagi menangkis persenjataan lengkap pasukan Daridas dari semua sisi pasukan. Para pasukan ini tidak tahu apa yang terjadi dan hanya melihat senjata mereka terbang ke udara begitu saja. Sampai akhirnya Nur bisa berhenti dan itu terjadi tepat di belakang Raja Daridas. Nur melihat Raja Daridas dan dia heran dengan perlengkapan emas yang dipakai orang tua itu. Tetapi Nur mengalihkan perhatiannya dulu pada pedang-pedang yang mulai berjatuhan. Karena jika para pasukan Daridas mengambil senjata mereka lagi, Nur sadar jika dia sudah berakhir. Lalu dia menangkis semua pedang dan perisai yang jatuh itu ke udara lagi. Nur menangkis semua pedang dan perisai yang dia lihat, dan dia langsung melesat untuk menangkis senjata Bryuna ke udara. Lalu Nur melesat lagi untuk menangkis semua senjata yang sudah turun dari langit. Nur tampak sangat lelah dan kembali ke tempat Kaisar Daridas. Nur masih berpikir kenapa orang tua di depannya itu ketakutan. Nur mendekati kaisar itu dan merasa jika dia tidak perlu menangkis pedang yang dibawa kakek tua ini. Sementara itu Kaisar Daridas hanya bisa tertunduk ketakutan sambil melihat Nur yang menerbangkan semua senjata pasukannya. Akhirnya Nur sadar jika kakek tua ini berpikir kalau Nur akan membunuhnya. Jadi Nur meletakkan senjatanya dan ingin tersenyum dan menyampaikan isi hatinya. Tetapi senyuman Nur ini malah seperti sedang menikmati pertarungan itu. Jadinya Kaisar pun langsung ketakutan dan pergi menggunakan kudanya. Seketika Nur sudah mencapai batasnya dan dia didekati oleh para pasukan yang tersisa. Saat itulah para instruktur datang ke tempat itu untuk membantu Nur. Gilbert juga datang ke sana dan dia melihat semua senjata Daridas yang sudah porak-poranda. Lalu Six juga datang ke sana dan berterima kasih pada Nur. Tetapi dia sepertinya tidak mengenali wajah Nur itu. Six berkata kalau melakukan pembersihan saja tidak bisa, maka akan mengotori kehormatan pasukan kerajaan. Nur yang melihat teknik Six itu langsung ingat jika teknik itu adalah teknik yang dia inginkan sejak dulu. Di sisi lain, Sain dan Oken sedang mengamati dari jauh dan melihat pasukan Daridas dibantai oleh Six. Sain mengingatkan Oken jika sekarang saatnya mereka akan datang, dan dia minta Oken untuk segera menyiapkan panggungnya. Lalu Oken menggunakan sihir untuk mengikat pasukan Daridas agar mereka tidak bisa melarikan diri. Ternyata yang datang adalah pasukan warrior Dandalk yang sudah siap menyerang. Sekarang Stein akan bertindak untuk menyelamatkan pasukan Daridas untuk diinterogasi. Selanjutnya Nur bertemu dengan Lin dan juga para instruktur yang sudah menyelesaikan tugas mereka. Lalu Sik memberitahu informasi dari Stein yang selesai menginterogasi pasukan Daridas. Dia berkata kalau pasukan ini adalah pasukan terakhir Daridas dan tidak akan ada lagi pasukan tambahan untuk penyerangan mereka. Tetapi Stein memberitahu jika sang kaisar sudah kabur dari tempat itu. Oken menyebut kaisar Daridas dengan kakek tua, jadinya Nur langsung sadar jika kakek tua yang dimaksud oleh Oken adalah kakek yang dia lihat tadi. Dia juga memberitahu kalau kakek itu sudah pergi dengan perlengkapan emas yang lengkap. Lalu Sik berpikir jika mereka mungkin sudah tidak bisa mengejarnya kecuali dengan terbang. Nur memiliki ide kalau masalah terbang. Jadi dia mengajak semua orang di sana untuk pergi melihat naga malapetaka. Lalu Stein langsung menyembuhkan naga itu dengan skill healing miliknya. Stein juga menyapa Nur yang merupakan muridnya dulu.
Lalu Oken tampaknya baru tahu kalau pria di depannya sejak tadi adalah muridnya dulu. Oken bertanya sekali lagi apakah benar tidak apa-apa mereka menaiki punggung naga itu. Tetapi Nur sangat yakin dan mengatakan kalau ada Rollo maka semuanya akan beres. Tetapi Oken semakin murung saat Rollo sepertinya tidak percaya diri. Saat naga itu terbangun, dia langsung mengaum dan sepertinya dia ingin balas dendam. Lalu saat Rollo ingin menjelaskan pada Nur jika tuan yang dimaksud itu adalah dirinya, seketika malah terhenti karena auman naga itu. Saat itu Lin akan ikut bersama dengan Ines karena mereka yang akan mengawal Rollo. Jadi dia yakin kalau Nur juga akan ikut. Nur sebagai orang yang menyarankan ide ini pasti juga mau tidak mau harus ikut. Dia berkeringat dingin karena sebenarnya dia takut ketinggian. Lalu Stein juga akan ikut bersama Karu untuk mengejar Kaisar Deridas. Karu akan menggunakan skill penyembunyian agar mereka tidak terdeteksi. Raja Glaze datang ke sana bersama dengan Rain. Ines langsung minta maaf pada Rain karena sudah melanggar perintah. Tetapi Rain tidak marah karena keputusan Ines itulah yang menyelamatkan kerajaan Glaze dari kehancuran. Setelah semuanya naik, Raja Glaze memberikan keputusan mutlak pada putranya di kekaisaran nanti. Lalu dia juga meminta Nur untuk menjaga Rain dan adiknya itu. Naga malapetaka terbang ke langit dengan kecepatan tinggi. Sementara itu Dandak bertanya pada Sik, apakah tidak masalah tidak menyapa Nur dengan sepantasnya. Tetapi Sik sadar kalau dia sudah terlalu sombong untuk mengajari orang sekuat Nur. Sekarang dia sudah terpacu untuk menjadi lebih kuat lagi. Sekarang Lin dan yang lainnya sedang mencari Kaisar Deridas yang kabur. Lalu mereka sampai di jembatan perbatasan kerajaan dan kekaisaran. Karu meminta mereka untuk kembali saja. Akan tetapi Ines berencana untuk menghancurkan benteng itu dengan kekuatannya. Saat itu juga Lin juga melihat Kaisar Deridas yang sedang bergerak menuju kekaisaran. Jadinya Rain mengizinkan Ines untuk melakukan penyerangan itu. Lalu seketika benteng pertahanan itu langsung musnah oleh serangan Ines. Lin sudah bersiap untuk segala kemungkinan. Dan dia sangat yakin kalau Nur pasti sedang memikirkan situasi ini dengan serius. Tapi sebenarnya Nur sedang mabuk ketinggian.